This is Star Community with Nabila Holif. Udah di putaran kedua masih ditemenin sama Nabila Holif di Star Vaganza. Dan seperti janji gue tadi, kali ini gue bakal ngobrol sama teman-teman dari SWOT Kalisteknik. Hai Kak. Hai Kak. Boleh agak majuan lagi kali ya. Oke. Nah, boleh perkenalan diri dulu dong. Namanya siapa dan dari mana? Ya, terima kasih Kak sebelumnya sudah mengundang komunitas SWOT Kalisteknik. Oke. Ini suatu yang sebenarnya bisa terkenal di daerah sendiri. Iya. Ya, dan nama saya Ridwan dari Benda. Oke. Benda Tangerang. Dari SWOT Kalisteknik ya. Dari SWOT Kalisteknik. Oke. Kalau boleh tahu, Kak Ridwan ini sebagai apa, mentor kah atau sebagai pelatih atau anggota aja di komunitas SWOT Kalisteknik? Banyak ya sebagai member dan anggota sekaligus coaching juga. Oh, sekaligus coaching juga. Kalau boleh tahu, Kak Ridwan udah berapa lama sih gabung di SWOT Kalisteknik? Kalau aku baru sih ya Kak, belakangan ini baru 2 tahun lah ya. Oh, baru 2 tahun tapi Iya. udah bisa nge-coaching ya? Ya tergantung experience juga. Oh, berarti sebelumnya emang udah pernah belajar Kalisteknik juga? Ya karena rutin kegiatan setiap hari mungkin ya, enggak setiap hari juga, mungkin karena suka dari aktivitas olahraga, Oke. workout. Iya, iya sih benar juga ya. Tapi kalau misalnya kita kan tadi udah ngasih tahu ada komunitasnya namanya SWOT Kalisteknik. Sebenarnya SWOT Kalisteknik ini kan suatu olahraga ya. Boleh dikasih tahu dong itu sebenarnya olahraga yang kayak gimana sih Kalisteknik ini? Kalisteknik itu olahraga yang menggunakan alat peraga. Alat peraganya itu tumbuhannya itu badan sendiri. Jadi kita yang gerak sendiri tanpa bantuan alat apapun. Oh, berarti benar-benar kayak boleh dicontohin nggak sih Kak? Kayak gimana sih? Ya seperti push up dan pull up, squat, Oh. lunges. Oh, berarti push up, pull up itu tuh termasuk dalam olahraga Kalisteknik ya? Iya itu karena kalisteknik itu sederhana, dimanapun bisa, seperti yang menggunakan di rumah, di floor, tanpa apapun juga bisa. Biasanya kan kalau di rumah tuh Iya. gelantungan di pintu ya nggak sih bisa Kak? jadi di kursi pun juga bisa. Oh, di kursi Iya, juga bisa ya? Seperti dance dip. Oh, jangan dicontohin Kak. Iya, iya. nanti repot nih di sini. Iya. Dan kalau boleh tahu sebenarnya SWOT Kalisteknik ini udah ada komunitasnya dari tahun berapa? Sejarahnya tuh kayak gimana sih Kak? Oh, sejak 2014 ya awal mulanya berdiri itu karena ada perkumpulan olahraga remaja yang sering berkumpul olahraga kemudian membentuk suatu komunitas Oke. di mana orang-orang itu terus sampai sekarang mungkin founder ya. Nah, foundernya itu mungkin membuat perkumpulan agar lebih menarik dan lebih ada nama gitu. Oh, ada komunitas. tempat Iya. gitu ya. Jadinya membuat komunitas dari tahun 2014 itu. Iya. Kalau tadi kita udah nyeritain tentang sejarah terbentuknya ternyata dari tahun 2014 ya Kak. Ya, betul. Dan berarti mengalami pandemi juga nih. Kan di 2014 terus tahun 2020 ada pandemi. Itu komunitasnya masih berjalan sampai saat ini tuh. Kemarin kena dampak pandemi nggak sih? Ya, kita sama sekali kena ya, semuanya juga mungkin karena lapangan ditutup. Iya, dan benar. gerak dibatasin, artinya ada workout from home. Oh, work from home ada. Iya. Itu gimana tuh? Kita seperti sharing dan live video, mungkin sharing-sharing tentang video olahraga di rumah apa aja nih, yang memanfaatkan apa saja nih yang di rumah, mungkin seperti ya push up, Iya, olahraga betul. di rumah. Itu lewat Zoom berarti gitu ya? Apa videoin sendiri aja? Video sendiri sih, ada Oh. Zoom juga. Oh, terus kalau misalnya kan tadi nyebut latihan di lapangan ya. Kalau boleh tahu latihannya di mana sih? Lapangan apa? Latihan itu di lapangan alun-alun Ahmad Yani Tangerang. Ahmad Yani ya. Setiap jam? Setiap hari ada sih. Untuk kelas lebih fokus ke hari Selasa dan Jumat. Oh, berarti setiap hari ada yang latihan di Ada lapangan yang Ahmad latihan. Yani. Cuman kalau kelas yang ada ya coachnya gitu Iya. di Selasa dan Jumat ya. Selasa dan Jumat. Jam berapa tuh? Dari jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 6 sore ya. Terus kalau misalnya tadi melakukan training from home ya. Training from home itu efektif nggak Kak melakukan itu? Dibanding yang harus langsung ke lapangan. Efektif sih lebih tergantung ke fokusnya ke apa nih kita. Mas kalau mainnya mau dilatihnya itu mengikuti gerakan dari video atau dari sendiri coba-coba, karena lebih yang pengalaman saya ya lebih
efektif itu dari gerak sendiri. Jadi kita mengetahui tubuh kita tuh yang kena bagian mana. Oh, Geraknya seperti apa. Iya betul juga sih ya, karena kan olahraga itu kan tergantung orangnya masing-masing juga. Yang Iya. susah itu kan niatnya ya kak ya. Iya. Tapi kalau boleh tahu dari anggota SWOT Calisthenics ini ada yang cewek nggak? Kan kalau misal kebanyakan kan kalau olahraga gitu kebanyakan cowok. Iya. Kalau cewek boleh join nggak sih? Oh, tentu sangat boleh ya. Karena untuk umum kok, bahkan bukan remaja saja, ada perempuan yang lansia pun juga ada. Oh, ada lansia Ada juga. ibu-ibu. Oh, berarti range umurnya dari umur berapa sampai berapa tuh kak kira-kira yang ada di SWOT Calisthenics? Ya mungkin dari itu ya, dia bisa berjalan berdiri. Dari bisa berdiri Iya. udah langsung Ada calisthenics sih, ya? umur berapa ya? Kelas 6 SD mungkin sudah Oh, kelas ada 6 SD? latihan. Iya. Oh. Kalau minggu pagi ya itu lebih banyak. Tapi itu kalau misalnya umurnya belum, misalnya kan kelas 6 SD nih, itu termasuk calisthenics nih, termasuk olahraga yang berat nggak sih buat anak-anak yang masih belum Iya. beranjak remaja gitu? Oh ya tentu sangat berat ya, karena calisthenics itu olahraga yang menggunakan skill tubuh untuk menggunakan kekuatan, Iya. menggunakan angkat beban tubuh sendiri. Kalau untuk pemula sih mungkin lebih ke itu dulu ya, peregangan, kekuatan badan sampai mana diukurnya. Oh gitu. Apa perbedaannya calisthenics sama gym? Sebenarnya apa sih bang perbedaannya? Perbedaannya itu ada di apa ya? Kalau gym itu lebih ke dia pakai mesin. Oh. Iya, dia olahraga pakai mesin dan tentunya bayar ya kalau gym. Iya, benar. Kalau calisthenics itu bisa dilakuin di mana aja, yang penting ada kayak alat pembantu kayak tiang, pull up betul. atau nggak pakai apa? Nggak pakai alat sama nggak pakai sekali alat ya? juga bisa sih sebenarnya. Oh. Kayak push up, sit up itu kan masuknya ke calisthenics. Iya betul. Dia olahraga yang pakai berat badan tubuh kita sendiri. Oke, tumpuannya Iya. tangan gitu ya. Tumpuannya tangan, Iya, betul banget. Iya. Tapi kalau misal calisthenics sendiri sebenarnya ada kayak beberapa teknik gitu nggak, atau sistem-sistemnya sendiri gitu untuk di calisthenics? Kalau di calisthenics sih Mungkin dari yang beginner tuh dia Ada, tuh ada. melakukannya apa gitu. ada, tentunya ada karena kita memanfaatkan berat badan tubuh kita sendiri. Jadi ada kelas-kelasnya menyesuaikan dengan kemampuan strength masing-masing Oke. gitu. Iya. Berarti kelas-kelasnya tuh apa aja tuh? Kalau Kelas IPA, IPS, bahasa enggak ya? mungkin beginner ya. Mungkin beginner, Beginner. terus advance Oke. sama udah sih itu aja kayaknya. Iya, itu aja. Middle Berarti yang dilakukannya berarti berbeda juga ya? berbeda. Iya. Oke, karena kan Tapi otot yang kena sama aja sih. Oh. Iya, yang dilatih sama. otot bagian apa tuh? Kalau tergantung di calisthenics itu ada gerakan push dan pull. Kalau push itu lebih ke chest, dada. Kalau pull itu lebih ke otot besarnya back. Iya betul. Betul, ya. Berarti ada dada sama perut. Kalau Kalau kayak perut beda lagi. Oh, beda lagi. Iya, jadi kalau gerakan push itu dia melatih ototnya dada, terus tricep kalau di tangannya ya. Oke. Tangannya yang dilatih tricep. Oh. Terus kalau untuk gerakan pull itu gerakan yang menarik. Kalau push kan dorong. Kalau pull itu tarik. Gerakan menarik itu dia yang kena kalau otot besarnya itu back. Terus latissimus dorsi. Oh, Dia ada di iya. samping yang bentuknya kayak sayap itu. Iya, betul. Nah, terus kalau untuk tangannya itu bicep dia, lebih ke Oke, bicep. iya. Kalau untuk perut beda lagi, perut itu sit up. Gitu. Oh, Abs gitu. masuknya. Tadi kan juga udah dikasih tahu ya sempat sama Bang Ridwan, ternyata SWOT calisthenics ini ada yang pernah kena syaraf kejepit terus melakukannya calisthenics gitu. Itu bisa juga ternyata ya. Bisa banget. Soalnya setahu aku ya kak, itu tuh kalau misalnya syaraf kejepit yang dibolehkan tuh kayak berenang Iya. atau olahraga ringan. Kalau calisthenics kan termasuk olahraga berat ya, tapi ternyata syaraf Betul. kejepit bisa ya. Bisa. Tapi Oh. intensitasnya beda dan nggak berat banget kita nggak latihannya kan ada sendiri. Kalau untuk yang syaraf kejepit itu Ada pelatihnya sendiri ada pelatihnya mungkin sendiri, ya. ada gerakan tersendiri yang ditujukan untuk penyembuhan mereka. Iya benar. Betul, ya. Tapi kalau menurut gue ya, calisthenics ini salah satu olahraga yang bisa banget dipilih sama masyarakat Indonesia, apalagi semenjak ada pandemi, kayaknya semua orang tuh melakukan calisthenics gitu. Iya, betul. Olahraga di rumah aja. Karena kan tadi dibilang kalau gym tuh harus pakai alat, Iya. terus ngeluarin uang juga. Iya, betul. Kalau calisthenics sama sekali nggak mengeluarkan uang dan tidak perlu pakai alat. Iya betul banget.
banget. Cukup niatnya aja. Cukup niat Dan Bener. kesiapan badan ya. Nah, kesiapan badan, kesiapan mental ya nggak sih? Iya, betul. Sama harus research dulu nih. Mungkin siapa tahu kalau misalnya tiba-tiba kalisteknik, terus dia sebenarnya kalau kalisteknik ini ada pemanasannya gitu nggak? Ada, semua jenis olahraga pasti ada pemanasannya. Soalnya menurut aku ya kayak tadinya menurut aku kalau misalnya push up, pull up itu bagian dari pemanasan juga. Ternyata bukan. Oh, bukan. Bukan ya. Iya. Kalau pemanasannya itu gimana? Pemanasannya sama sih kayak biasa aja, gitu stretching ya? biasa, iya. Oh Betul. gitu. Kirain aku tuh push up gitu-gitu udah termasuk pemanasan. Jadinya biasanya orang-orang tuh di rumah stretchingnya abis stretching push up itu tuh ternyata hal yang berat ya. Iya, betul banget. Tergantung sih kalau misalnya bagi kayak Bang Ridwan nih yang udah advance, Bang itu push up dijadiin stretching buat dia. Nah itu Kalau yang masih beginner ya. masih beginner, itu push up itu hal yang sulit sih. Oh. Bahkan 1 rep saja bisa susah banget. Iya benar. Iya. Tapi kalau misalnya buat aku nih, aku kan sebenarnya ada skoliosis ya, kelainan Iya. gitu. Itu untuk misalnya ikutan kalisteknik gitu-gitu sebenarnya bisa nggak sih? Bisa banget. Soalnya kan itu satu olahraga yang berat dan Iya. takutnya kalau misalnya aku benar-benar aku tuh sama dikasih tahu dokter katanya nggak dibolehin untuk lari aja nggak boleh. Lari nggak boleh. Bener-bener yang cuman berenang aja. Ternyata syaraf kejepit aja bisa ya kalisteknik. Sebenarnya gini sih Mbak, kita itu kadang ngelakuin sesuatu itu nggak harus apa yang disuruh sama dokter. Iya betul. Misalnya dokter ngelarang A, B, C, D. Tapi coba Mbak lihat orang-orang zaman dahulu nih. Iya. Zaman dulu itu kayak yang dilakuin orang zaman dulu itu sama ilmu kedokteran beda. Misalnya Iya, betul. sama dokter nggak boleh A, tapi sama orang terdahulu itu ngelakuin hal yang dilarang. Iya. Dan ternyata sembuh. Oh, Banyak banget. iya benar-benar. Saya dulu pernah kuris saya kena kuris. Nah itu sama dokter disuruh rest 1 tahun. Oke. Tapi saya ngelawan. Saya nggak ngikutin arahan dokter. Heeh. Saya akhirnya tetap aja lanjutin kalisthenik. Akhirnya sembuh sendiri. Oh, Dan sekarang saya nggak pernah kena namanya cedera wiris lagi. Karena mungkin otot yang ada di wiris itu udah terlatih gitu. oh kalau boleh tahu, Saya pribadi ya, nggak tahu kalau orang-orang. kalau boleh tahu otot yang di wiris itu bagian mana sih? Mungkin teman Tangerang ada yang nggak tahu itu otot bagian apa? Wiris itu pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Iya, pergelangan tangan. Tapi sepengalaman pribadi lu nih ketemu sama teman-teman yang gemar kalisteknik juga, ada nggak sih yang tadinya dia sakit apa, terus sering kalisteknik, terus akhirnya jadi sembuh, atau mungkin dampak-dampak positif lainnya dari melakukan kalisteknik? Dampak-dampak positif. Yang pertama ya ngebentuk badan ya. Ngebentuk badan. Terus yang kedua banyak banget sih sampai pusing mau nyebutin yang mana. Aduh, kalau teman Tangerang tahu nih, teman Tangerang kemarin gue habis bikin liputan juga, bikin konten bareng teman-teman dari SWOT Kalisteknik. Itu nanti lo bisa cek di videonya, emang badannya semuanya jadi. Betul. Dan itu ada salah satu orang yang melakukan freestyle. Iya, freestyle. Itu butuh pengalaman atau butuh latihan berapa lama sampai bisa melakukan freestyle? Tergantung apa yang di progres yang dikejar kayak dari freestyle itu kan lumayan agak teknik skill yang sangat tinggi. Iya betul. Iya. Tentunya dengan latihan yang sampai dia dapat, dengan arahan yang bagaimana harus dilakukan ya tidak bisa diprediksi sih untuk dapatnya kapan. Iya, tergantung intensitas dia latihan dan kemauannya segimana sih, se-effort apa dia latihan. Iya betul. Banyak soalnya kayak Ridwan ini dia udah beberapa bulan cepet banget ya nanggepin. Tergantung ya, ada yang 3 tahun baru bisa freestyle, ada yang 2 tahun, ada yang bahkan baru 3 bulan join bisa yang melakukan freestyle yang kayak muter-muter yang kemarin. Iya betul. Iya. Tapi selama belajar kalisteknik pernah nggak cedera pas saat melakukan kalisteknik? Pernah gua. Pernah. Pernah banget. Yang basic itu mungkin antara kapalan sama uris mungkin ya. Oh. Iya, pergelangan Itu sama basic sih. sama bahu ya. Iya, Bahu, ya. paling rentan. Oh, suka kecengklak gitu ya? Bahasanya kecengklak lah gitu gue. Cengklak kalau kecengklak itu kan dislok itu iya. agak parah ya. Dislok itu Agak mungkin parah. agak apa bang namanya? Ngilu ya. Ngilu ya.
Saraf ya. Iya, Saraf. soalnya kadang gue juga suka gitu. Misalnya nih stretching angkat tangan gitu kan, tiba-tiba aduh ketarik gitu. Mungkin Iya, karena betul. emang jarang kali ya. Jarang. Kalau misalnya sering stretching mungkin gak bakalan terjadi lagi tuh hal-hal yang kayak ketarik ototnya. Ya, mungkin lebih pelan-pelan sih, lebih kan nggak terlalu langsung. Iya benar-benar. Iya. Tapi kalau misalnya kayak ketarik otot gitu, itu ada nggak sih sebenarnya cara untuk misalnya nih, gue ketarik nih ototnya, terus Iya. sakit banget kan pasti, bahkan di melakukan kegiatan sehari-hari juga jadi sakit nih tangannya. Betul. Nih. Itu ada nggak cara-cara biar nyembuhinnya deh gitu? Nyembuhinnya ada sih sebenarnya, tapi kayak harus dipraktekin gitu. Gue nggak tahu nama gerakannya apa. Itu kayak lu badan lu nempel di tembok, terus tangan lu juga nempel, terus kayak ditarik ke atas gini nih. Oh pelan-pelan ya. Iya, apa enggak lu pakai tali lu regangin, terus kayak lu gimana Angkat ya? ke atas. Angkat ke atas terus ke belakang gitu. Aha. Nggak Oh. pakai anduk, gue biasa pakai anduk pernah. Gue angkat ke atas, gue ke belakangin. Oh, Iya. itu bagian dari stretching juga, Iya, tapi betul. kita bisa. Bagian buat bukan stretching, tapi lebih ke pemulihan. Oh, pemulihan. Kalau bahu lu kena gitu. Oh, terus kalau ngomongin tadi yang lu pernah cedera melakukan kalisteknik, terus pemulihannya gimana? Dan berapa lama tuh biasanya? Pemulihannya sih Tergantung setiap individual sih beda-beda. Kalau gue sih apa yang gue kasih tau tadi yang pakai anduk Iya, sama betul. gue sering latihan aja. Oh. Jadi biar sakitnya nambah terus sampai-sampai kita nggak bisa ngerasain sakit lagi. Oh. Kayak ibaratnya putus cinta kan, Iya. udah sering disakitin, lama-lama mati rasa. Iya. Ibaratnya gitu. Aduh. Berarti kalisteknik sama dengan kalau misalnya cedera sama dengan putus cinta ya Iya, disakit-sakitin. yang disakit-sakitin. Udah hantem aja gitu ya. no pain no gain. No pain no gain, just cheers gitu ya. Aduh, tapi kalau misalnya tadi udah ngebahas seputar kalisteknik, planning ke depannya nih, SWOT kalisteknik mau bikin apa? Atau ada turnamen-turnamen, mungkin sering ikut turnamen juga? Kalau turnamen sih sering ya, SWOT kalisteknik kayak aksi. Kita jadi ada asosiasi namanya Aksi. Oke. Aksi itu Asosiasi Kalisteknik Indonesia yang menaungi Perkumpulan, ya, komunitas. kalisteknik. Jadi Aksi itu sering menyelenggarakan kompetisi kalisteknik, biasanya kayak di Bali, terus kadang juga pernah di luar negeri ya, kayak di Brunei, di Johor. Malaysia, Johor Oh, gitu. Johor Malaysia ya. Terus SWAT juga nggak melulu soal kalisteknik ya, nggak melulu soal event-event kalisteknik ya. Oke. Kadang kita juga sering diundang ke show gitu, Oh. kayak betul show. Terus kita terakhir diundang kemana, Wan? Ke Indosiar. Indosiar. ya. Iya, kayak OVJ, Brownies, Nativity. Oh, iya Iya ngerti, betul. ngerti. Terus kita juga pernah ada event sama Uniqlo juga ya. Oh. Iya. Jadi mungkin jadi brandnya, Iya, mungkin betul. jadi modelnya gitu ya. Benar. Nah, Kemarin untuk pemeran film pun juga ada baru Oh iya. kemarin. Iya. Karena kan badannya nih pada Iya. jadi-jadi semua kan. Dan mungkin untuk SWOT kalisteknik kan olahraga yang berat. Itu sama nggak kayak misalnya bela diri gitu? Beda. Tentu sangat beda. Beda ya. sangat beda. Iya. Kalau bela diri kan lebih ke teknik untuk Movement dan agility. Oke, Iya, oke. justru kalisteknik itu lebih berat sih kalau menurut gua, karena orang-orang bela diri itu untuk melatih strength-nya itu harus kalisteknik Iya. Oh, atau gym untuk biar strength-nya itu dapat. oh jadi tetap pelatih pemanasannya lah ibaratnya kalisteknik itu buat pemanasannya, Iya. ininya bela diri itu untuk mereka olahraganya gitu. Iya. Untuk shaping body. Oh gitu. defense. Iya benar juga sih. Berarti kalau SWOT kalisteknik sendiri pernah nggak ngadain turnamen sendiri gitu? Pernah Ewan. Ya pernah waktu Pernah. kemarin belum lama ada event-event seperti jamming bang ya. Iya, Jamming. jamming. Kita dari tahun 2014 sampai sekarang itu banyak banget sih kita Turnamen-turnamen, gitu. iya, betul. Kita jadi tuan rumahnya, ngundang-undang komunitas kalisteknik lainnya seluruh Oke. Indonesia gitu. Oh, tapi dari tadi kita udah ngebahas tentang SWOT kalisteknik. Mungkin teman Tangerang sebenarnya nggak tahu nih SWOT itu kepanjangannya apa sih kalau boleh tahu? Panjangan itu Street Workout Anak Tangerang. Oh, emang anak Tangerang banget Iya. ya. Dan kebetulan latihannya juga di alun-alun Tangerang. Betul. Dan kalau boleh tahu cara gabung di komunitas SWOT kalisteknik ini gimana? Caranya gampang banget. Kalian semua tinggal datang ke base camp SWAT Kalisteknik di Ahmad Yani, alun-alun Kota Tangerang.
jam berapa ya? Jam 5 ya? Jam 5. Jam 5 jam Jam 4. setengah 5 lah. Oke. Kita ada kelas itu setiap Selasa dan Jumat. Iya. Jumat, Selasa dan Jumat, dan itu free. Lu tinggal hadir bawa Siapan badan mungkin. bener, bawa outfit olahraga, jangan lupa pakai sepatu. Udah Oke. itu aja. Iya. Kalau boleh tahu sebelum latihan itu makan dulu apa makannya habis latihan aja? Nah, kita untuk energi ya, itu usahain sebelum 3 jam atau 2 jam sebelum latihan itu harus makan dulu sih. Harus makan dulu Iya. ya. Karena untuk mengisi energi juga. Betul, energi, iya. Iya, benar. Oke, kalau tadi gabungnya langsung DM aja atau langsung ke alun-alun Bisa, Tangerang? DM juga bisa. DM ke mana tuh? Ke @swat. Kalisthenik. Oke. Iya. Terakhir nih, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang pengen belajar kalisteknik, mungkin buat teman Tangerang yang, gue pengen coba deh kalisteknik gitu. Ada nggak sih motivasi atau pesan-pesannya? Harus melakukan apa dulu? Gitu. Kalau motivasi sih, sebenarnya motivasi terbesar kita adalah diri kita sendiri ya. Iya. Tapi kalau untuk apa dulu yang harus lo lakuin, ya lo mulai aja dulu dengan push up atau keni push up yang easy lah, supaya kalian itu bisa konsisten ke depannya, dan apa ya, dan anak Tangerang ini bisa hidup sehat lah, kan kita juga Iya, menerapkan Tangerang sehat ya. Yes. Kita Jangan punya jangan sampai lu kehilangan masa tua lu yang fit. Yes, benar banget. Iya. Minimal sih punya kesadaran pentingnya kesehatan ya. Iya, benar. Betul. Jangan kalau bisa, kalaupun emang masih mau melakukan hidup yang dalam tanda kutip jorok gitu ya, tapi harus dibarengi dengan olahraga. Jadi balance Iya, tuh. benar. Jadi Karena olahraga itu untuk bisa makan enak. untuk Tidak ada bisa- batasan ya. Tidak ada Iya, batasan. benar. Gitu. Jadi sampai tua nanti kita bisa tetap hidup enak Betul. karena tubuhnya fit. Iya, betul. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya Bang Rangga dan Bang Ridwan udah mampir ke Star Radio Tangerang, berbagi pengalaman, berbagi kisahnya, dan ngasih tahu tentang komunitas Kalisteknik. Nanti siapa tahu nanti kita bisa ketemu lagi ya di event-event selanjutnya. Siap ditunggu. Star Radio. Kita Tangerang happy and health. Oke. Terima kasih teman Tangerang udah nontonin podcast Starvaganza bareng sama komunitas. Jangan lupa kita bakalan upload setiap minggunya podcast bareng sama komunitas. Siapa tahu komunitas kamu berikutnya. Sampai jumpa di podcast Starvaganza berikutnya. Dadah.